Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini merupakan sebuah pemantapan yang ini diuraikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Dr. Andes Yatimin Atmosuwito dengan judul Jalan Menuju Takwa. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan di akhirat kelak adalah masalah keimanan. Namun sejak kehidupan di dunia ini kepada orang-orang yang bertakwa diperlihatkan tentang kehidupan di akhirat kelak. Di dalam kehidupannya di dunia ini mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melihatnya dan berwawan sabda dengannya. Apabila seseorang tidak memperoleh pengalaman seperti itu, niscaya sangat buruk kematian dan kepergiannya dari dunia ini. Ada pernyataan seorang wali, seorang waliullah. Barang siapa selama hidupnya tidak pernah mengalami mimpi yang benar, yang disebut sebagai ru'yah syadiqah, tentu akhirnya berbahaya. Sebagaimana Quran suci menentukan hal ini sebagai ciri-cirinya orang yang beriman. Dengarkanlah, siapapun yang di dalam dirinya tidak ada ciri-ciri semacam ini, dia bukanlah orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kita semua hendaknya berdoa agar syarat ini terpenuhi. Agar syarat ini terpenuhi di dalam diri kita. Semoga kita memperoleh karunia ilham, karunia ru'yah, dan karunia kasyaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah kekhususan orang yang beriman. Masih banyak lagi berkah yang dapat diperoleh orang yang bertakwa atau orang yang muttaqi. Misalnya di dalam surat Al-Fatihah yang merupakan pembukaan daripada Quran suci, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang beriman agar berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
amin. Artinya bismillahirrahmanirrahim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang terkena murka, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Doa ini mengajarkan kepada kita supaya manusia dengan kesadarannya yang tinggi mengerti kehendak Sang Kholiknya, yakni umat manusia hendaknya tidak menjalankan kehidupan seperti kehidupannya binatang. Sebaliknya, manusia haruslah melepaskan semua selubung kebinatangannya. Menurut akidah kaum Syiah, kewalian telah berakhir setelah 12 imam. Berbeda dengan akidah tersebut, doa dalam Al-Fatihah ini menunjukkan bahwa sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak agar orang yang bertakwa dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mendapat atau akan dapat mencapai derajat yang telah dicapai oleh para nabi dan para sufi. Dari doa ini dapat diketahui pula bahwa manusia mempunyai banyak kemampuan dasar secara potensial yang dapat berkembang dan meningkat terus menerus. Ya, seekor domba karena ia bukan manusia, kemampuannya tidak dapat berkembang lagi. Apabila manusia yang mempunyai kesadaran yang tinggi mendengar keadaan para Rasulullah dan para Nabiullah, tentu ia tidak hanya mengimani atau meyakini kenikmatan-kenikmatan yang telah diperoleh orang-orang suci itu, orang-orang yang mulia itu, melainkan dia pasti ingin menerima kenikmatan-kenikmatan itu secara bertahap, terus-menerus dari tingkatan ilmu yakin meningkat kepada ainul yakin hingga mencapai hakul yakin pada dirinya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada 3 tingkatan ilmu atau keyakinan, yaitu ilmu yakin, ainal yakin, dan hakul yakin. Misalnya dengan melihat kepulan asap yang keluar dari suatu tempat, orang yakin bahwa di tempat itu ada api.
yang sedang menyala. Keyakinan ini dalam kategori tingkatan dasar atau tingkatan pertama yang disebut sebagai ilmu yakin. Keyakinan berdasarkan ilmu pengetahuan. Tetapi bila orang itu melihat api dengan matanya sendiri yang menyala-nyala, maka keyakinannya itu ada pada tingkatan madya, yaitu tingkatan ainul yakin, yaitu tingkatan keyakinan yang didasarkan pada penglihatannya, pendengarannya, atau pada panca inderanya yang lainnya. Kemudian tingkatan keyakinan paling tinggi, yaitu keyakinan yang utama, adalah disebut sebagai hakul yakin. Contohnya dengan memasukkan tangannya ke dalam api yang sedang menyala-nyala. Orang itu merasakan panasnya jilatan api dan tangannya melepuh terbakar. Lalu dengan itu ia yakin adanya api itu. Api itu rasanya panas. Sungguh rugi orang yang tidak bisa mencapai dari antara ilmu ketiganya itu. Orang yang tidak dapat mencapai anugerah Allah Ta'ala ini, ia terjerat di dalam taklid. Taklid yang membabi buta, taklid yang membabi tuli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran suci surat Al-Ankabut surat 29 ayatnya 69. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang berjuang di jalan kami pasti akan menunjukkan kepada mereka jalan kami. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, serta kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.